tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, viral agenda Gerakan Pemuda Ansor dan Pagar Nusa, di mana di tengah-tengah konflik yang terjadi antara PKB dan Nahdlatul Ulama, ada satu momen di mana Gerakan Pemuda Ansor dengan seluruh elemen Muda Nahdlatul Ulama itu akan melakukan apel kesetiaan terhadap ulama PBNU. Tentu hal ini akan menimbulkan banyak spekulasi di tengah-tengah Partai Kebangkitan Bangsa juga akan melakukan satu agenda besar, yaitu muktamar yang juga lokasinya di Bali. Hal ini pasti akan membuat orang-orang di Partai Kebangkitan Bangsa tidak nyaman dengan situasi yang ada ini. Oleh karena itu saya kira penting kami sampaikan bahwa baru-baru ini ada rilis yang keluar dari Gerakan Pemuda Ansor melalui pernyataan Ketua Umum Gus Adin Jauharudin yang mengiring press release dari Vatikan terkait dengan kegiatan tersebut. Ya, kebetulan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor hari ini masih ada di Italia, di Vatikan sana, ketemu dengan Paus. Dan hari ini juga pasukan Banser dan Pagar Nusa, kurang lebih 15.000 jumlahnya, merapat ke Bali dalam rangka melakukan agenda apel kesetiaan. Jadi ada 15.000 Banser dan Pagar Nusa melakukan apel gabungan. Saya kira hal ini wajarlah kalau misalnya orang-orang di PKB merasa terusik dengan kegiatan ini, karena memang tidak main-main ya. Jumlah 15.000 itu saya kira bukan angka kaleng-kaleng. Ini pasti akan membuat Caimin dan kawan-kawan akan meradang dengan kejadian ini. Karena itu saya mencoba meng-cross check beritanya, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi apel tersebut. Dan saya menemukan link berita di mana di situ ada Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor yang sepertinya rilis ini dikirim dari Vatikan, karena beliau masih ada di Vatikan hari ini. Ya mungkin besok lah baru merapat ke Bali, ikut bersama-sama memimpin apel kesetiaan terhadap PBNU sebagaimana di News Bali. Ini sudah ada beritanya, saya coba bacakan ya. Ansor Banser dan Pagar Nusa gelar apel kesetiaan di Bali tak terkait muktamar PKB. Jadi tidak ada kaitannya dengan muktamar PKB. Ini digarisbawahi. Jangan sampai lagi ada yang menggiring opini bahwa Banser dan Pagar Nusa sengaja dikirim ke Bali untuk menghadang pelaksanaan muktamar. Jadi itu tidak ada. Ini murni apel kesetiaan terhadap para ulama sekaligus memperingati hari 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Ini saya coba baca beritanya biar lebih detail ya, dan kita tidak salah persepsi dengan adanya apel yang memang begitu menakutkan bagi PKB ini. Jakarta Ainus ID, Barisan Ansor Serbaguna atau yang biasa disebut dengan Banser dan Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa akan menggelar apel kesetiaan di Bali 21 sampai 25. Jadi memang apel di Bali itu agendanya dari tanggal 21 sampai 25. Yang kebetulan PKB juga melakukan agenda muktamar di Bali, yaitu pada tanggal 23 Agustus tahun 2024. Jadi memang bersamaan lah. Jadi wajar kalau kemudian para PKB atau orang-orang PKB khususnya Caimin kotar-kotir dengan kejadian ini, karena saya punya keyakinan mereka tidak akan mampu memobilisasi orang-orang yang ideologis untuk melakukan apel seperti yang dilakukan oleh Ansor Banser. Itu bahayanya Ansor Banser itu, apalagi di backup oleh Pagar Nusa, para pendekar di sana. Ya, jumlahnya ini tidak main-main, 15.000 sahabat, 15.000. Jadi mungkin sekitar 13.000 dari Banser, kemudian 2.000 dari
Pagar Nusa. Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Addin Jawaruddin mengatakan, apel kesetiaan digelar untuk mengukuhkan barisan generasi muda Nahdlatul Ulama atau NU, terutama di tahun transisi ini. Jadi memang ini kan dalam situasi transisi pemerintahan ya. Jadi memang penting saya kira kesetiaan terhadap ulama ini dikentalkan dalam situasi transisi pemerintahan di Indonesia. Ini saya lanjut. Hal ini dilakukan agar prosesnya berjalan dengan aman. Jadi agar transisi pemerintahan itu bisa berjalan dengan aman lah. Bagaimanapun juga memang bahwa ulama-ulama ini dari dulu, sejak Indonesia belum merdeka sampai Indonesia merdeka, itu memang loyal menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu keberadaan Banser di sini dengan Pagar Nusa yang melakukan apel kesetiaan itu memberikan sinyal terhadap siapapun yang mau mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia agar berpikir dengan baik, karena pasti kalian akan digulung oleh gerakan pemuda Ansor melalui Banser dan sahabat-sahabat yang ada di Pagar Nusa. Apel yang digelar di Padang Galak, Kota Denpasar tersebut juga dalam rangka merayakan HUT ke-79 Republik Indonesia. Jadi selain untuk apel ini dalam rangka kesetiaan terhadap para ulama, juga dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ke-79. Jadi jangan kemudian ada lagi yang memframing bahwa ini dalam rangka menghalang-halangi muktamar di PKB. Tidak ada urusannya dengan PKB. Silakan PKB bermuktamar. Gerakan Pemuda Ansor juga saya kira tidak boleh juga dilarang untuk melakukan apel kesetiaan terhadap para ulama, khususnya kepada PBNU. Gus Adin menegaskan apel ini tidak terkait sama sekali dengan muktamar Partai Kebangkitan Bangsa. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan PKB yang mau melakukan muktamar di Bali yang kebetulan jadwalnya sama. Yang kebetulan jadwalnya sama dan juga digelar di Bali pada waktu yang bersamaan. Apel kesetiaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan agenda politik praktis manapun, termasuk PKB. Panggilan kepada dua badan otonomi ini dirasa perlu dan perlu dilakukan karena tahun 2024 merupakan tahun yang sangat penting bagi generasi muda agar terlibat dalam proses membangun fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045. Ujar Adin yang saat ini berada di Vatikan, Italia pada Kamis 22 bulan 9 2024. Adin bersama para ketua umum organisasi kepemudaan lintas agama yakni PP Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Perada Indonesia, dan GAMKI bertemu Paus Fransiskus menyampaikan deklarasi Jakarta Vatikan di Paul VI Audience Hall Vatikan. Adi mengungkapkan ada dinamika yang terjadi di akar rumput belakangan ini tumbuh menjadi aksi yang berpotensi mengganggu marwah Jami'iyah Nahdlatul Ulama. Situasi ini tidak bisa ditoleransi karena merusak tatanan organisasi dan merendahkan martabat para kiai Nahdlatul Ulama. Banser dan Pagar Nusa tidak akan tinggal diam ketika marwah PBNU diganggu. Ya, kita tahu memang beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu ya, beberapa kali NU itu memang didemo oleh segelintir orang yang ngaku-ngaku warga Nahdien, mengaku santri Gus Dur malah. Itu kan sangat biadab sebenarnya. Kenapa? Karena kalau dia santri tidak akan mungkin dia mengganggu rumahnya, tidak akan mungkin demonstrasi di depan rumah yang membesarkan mereka. Kalau itu memang betul-betul santri NU ya. Nah di sini Gus Hadi menegaskan bahwa Banser dan Pagar Nusa tidak akan tinggal diam ketika marwah PBNU diganggu. Kiai-kiai kami dihinakan dan direndahkan. Ansor, Banser dan Pagar Nusa terpanggil dan menghadap meminta perintah, menunggu komando para kiai kami di PBNU. Apel kesetiaan yang juga menjadi bukti bahwa Banser dan Pagar Nusa dalam satu komando dan satu barisan, kata Adin. Nah, itu. Jadi memang pada prinsipnya Ansor dan Banser, Pagar Nusa ini satu komando. Jadi komando tertingginya itu adalah PBNU. Jadi kalau PBNU memanggil, ya saya kira tidak ada yang bisa menolak. Nah itulah kesetiaan sumpah janji terhadap ulama kita, menjaga NKRI, menjaga ulama.
Kepala Satuan Koordinasi Nasional Banser Hasan Basri Sagala menambahkan, Ansor Banser dan Pakar Nusa merupakan badan otonom NU yang memiliki relasi ibarat bapak anak. Sebagai anak, kedua organisasi ini akan tunduk hormat sekaligus selalu siap mendapatkan mandat apapun dari PBNU. Jadi seperti itu sahabat. Jadi sekali lagi jangan dipelintir, jangan dipelesetkan, jangan di-framing bahwa Ansor Banser ini terlibat di dalam konflik PKB dan PBNU. Ini lebih pada bagaimana Banser dan Pakar Nusa berkhidmat kepada Kiai, menjaga marwah Kiai, menegaskan bahwa mereka semua sampai hari ini satu komando di bawah pimpinan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU dan di bawah Panglima Besar Ansor Banser Gus Adin Jauharudin sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Jadi sekali lagi kepada seluruh sahabat-sahabat yang ada di luar sana, jangan mudah terprovokasi. Kita berharap bahwa apel yang jumlahnya memang tidak sedikit ya, ada kurang lebih 15.000 nanti ini yang sudah berjalan saat ini, itu sampai tanggal 25. Kita berharap mudah-mudahan ini berjalan lancar dan ini juga berkah buat negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa selama ada yang namanya Banser, selama ada yang namanya Pakar Nusa, saya kira pemerintah kita, negara kesatuan Republik Indonesia akan selalu baik-baik saja, tidak akan mampu dirongrong oleh siapapun. Dan itu sudah terbukti sahabat, termasuk saya kira HTI juga sudah gulung tikar, FPI gulung tikar, PKI gulung tikar, semua ada hubungannya dalam aspek kesejarahan, bagaimana Banser Ansor berjibaku dalam setiap fase di mana NKRI ini diuji dengan ronrongan-ronrongan yang datang dari dalam negara kita yang berbau-bau ideologi transnasional. Oleh karena itu, sekali lagi ini tidak ada hubungannya dengan apa yang menjadi pikiran banyak orang, terutama orang-orang PKB ya. Tapi ya tidak bisa juga dilarang mereka untuk berpikir begitu, karena memang pas kegiatannya ada juga di Bali mereka. Oke sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.